Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Oktosagiayani, mahasiswa dari Universitas Terbuka Jambi, Pokjar Tanjung Jabung Timur, dengan NIM 856597505. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan, yaitu SD Negeri 35/10 Simbur Naik, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kelas 3 semester 1, materi pokok yang pertama yaitu teks bacaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang SBDP yaitu unsur-unsur seni rupa, muatan pembelajaran matematik, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 6 kali 35 menit. A. Tujuan pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita perlu memperhatikan 4 komponen, yaitu A, B, C, dan D, yang mana A itu adalah audiens, B itu adalah audiens atau pendengar atau peserta, yang B adalah behavior atau tingkah laku yang diharapkan, dan C adalah condition, kondisi atau suatu keadaan, yang D adalah degree atau target yang harus dicapai. 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok teks tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat setelah membaca teks. Siswa ini yaitu berperan sebagai A atau audiens, dapat mengidentifikasi ide pokok, yaitu ide pokok teks tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, itu adalah B, tingkah laku yang diharapkan, dengan tepat, itu D, atau target yang harus dicapai setelah membaca teks, itu adalah C, atau kondisi. Yang kedua, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat setelah membaca teks. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan cara pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi setelah mengamati tanaman yang dibawa. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, yaitu dengan merobek dan menggunting dengan benar setelah mengamati. Yang 5, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan rapi setelah mengamati contoh kerajinan mozaik. Yang ke-6, siswa dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan caca tanpa sisa dengan benar setelah mengamati penjelasan guru. Yang ke-7, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar setelah mengamati contoh. Jadi di sini tujuan pembelajaran nomor 1 sampai 3 itu adalah tujuan pembelajaran muatan bahasa Indonesia, dan nomor 4 dan 5 itu adalah tujuan pembelajaran muatan SBDP. 6 dan 7 adalah tujuan pembelajaran muatan matematika. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu adalah KI1 adalah spiritual, KI2 adalah sosial atau sikap, yang KI3 adalah pengetahuan, KI4 adalah keterampilan. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. C. Kompetensi dasar dan indikator. Dalam kompetensi dasar dan indikator ini menggunakan dikenal dengan istilah KKO atau kata kerja operasional, yang mana kita di sini memperhatikan revisi taksonomi Bloom. Ini ada kompetensi dasar dari muatan dan indikator dari muatan bahasa Indonesia. 3.4 itu dari ranah kognitif. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Adapun indikatornya, di sini menggunakan KKO memahami dan mengidentifikasi. 3.4.1 yaitu memahami ide pokok teks bacaan. 3.4.2 memahami pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada sebuah teks bacaan. 3.4.2 mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan pada sebuah bacaan. Adapun dari ranah psikomotoriknya, yaitu atau keterampilan, 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Indikatornya di sini KKO yang digunakan menyebutkan dan menyajikan. 4.4.1 menyebutkan ide pokok pada teks bacaan. 4.4.2 menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada sebuah teks bacaan dengan tepat. 4.4.2 menyajikan laporan nama tumbuhan beserta cara perkembangbiakannya. Adapun KD dari muatan SBDP dan indikatornya dari ranah kognitif 3.1 memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Indikatornya KKO yang digunakan di sini yaitu memahami dan mengidentifikasi. 3.1.1 memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. 3.1.2 mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Dari ranah psikomotorik atau keterampilan 4.1 membuat karya dekoratif. Indikatornya KKO yang digunakan di sini itu mempraktikkan dan memeragakan. 4.1.1 mempraktikkan pembuatan karya dekoratif. 4.1.2 memeragakan penggunaan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. KD dan indikator matematika, muatan pembelajaran matematika, ranah kognitif 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya menggunakan KKO mengetahui dan memahami. 3.1.1 mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Dan
3.1.2 memahami cara membilang bilangan 1000 sampai 10.000 secara urut atau loncat. Dari ranah psikomotorik atau keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya KKO yang digunakan di sini itu mempraktikkan dan menuliskan. 4.1.1 mempraktikkan membilang secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 4.1.2 itu menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Materi pembelajaran yaitu mengamati. Ini ada gambar di sini diminta untuk mengamati beberapa jenis tumbuhan. Kemudian membaca teks yang ada di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau spora. Contoh, tumbuhan yang berkembangbiak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan cecor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Kemudian berlatih, materi selanjutnya, berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Ini jadi kita mengambil beberapa daun di lingkungan sekitar dan kita meletakkan di sini beberapa jenis, memasukkan dalam buku beberapa jenis dan bentuk daun. Berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut mozaik. Berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut. Ini ada contoh gambar makhluk hidup, ada hewan, dan ada bunga atau tumbuhan. Ini dengan menggunakan contoh kerajinan mozaik, menggunakan biji-bijian. Kemudian menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Ini materi untuk muatan pembelajaran matematik. Adiba dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Ibu guru memiliki 10 biji kacang hijau yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang hijau yang diterima setiap kelompok? Tahapan penyelesaian 1, yaitu pindahkan 2 biji kacang hijau, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Jadi ini kita siapkan ada 2 tempat. Di sini tadi dalam kaleng ini ada 10 biji kacang hijau, kemudian diambil 1 dimasukkan ke wadah satunya, dan diambil lagi 1 dimasukkan ke wadah yang kedua. Bentuk matematikanya itu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi yang tersisa dalam kaleng hanya tinggal 8 biji kacang hijau. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang hijau masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Jadi kita ambil lagi ya. Jadi sekarang pada masing-masing tempat terdapat 2 biji kacang hijau.
Bentuk matematikanya 8 dikurang 2 sama dengan 6. Karena tadi pada langkah pertama sisanya tinggal 8 dan diambil lagi 2, jadi tinggal 6. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Jadi kita lakukan dengan mengambil biji kacang hijau dan meletakkan ke wadah dengan jumlah yang sama. Wadah 1 dan 2 dengan jumlah yang sama. Kemudian yang keempat, ada 5 biji kacang hijau di masing-masing tempat. Jadi setelah kita ambil sampai habis, nah ternyata di 2 tempat ini terdapat biji kacang hijau masing-masing ada 5. Bentuk matematikanya 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Jadi pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Bentuk matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Tadi di sini kan di dalam kaleng ada 10 biji kacang hijau dan kita masukkan ke masing-masing wadah ini sama banyak. Ternyata didapatkan masing-masing wadah mendapat 5 biji kacang hijau. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut. Misalnya 52 dibagi 2. 52 ini kita bagi puluhan dengan 2. Jadi didapatkan 50-an dibagi 2, kita mendapatkan 20-an yang sama banyak. Di sini 20, di sini 20, dan tersisa 10 atau 1 puluhan. Nah, langkah selanjutnya, 1 puluhan ini, yang sisanya ini, kita gabungkan dengan satuan. Tadi kan tersisa 2, di sini satuannya. Jadi kita gabungkan di sini, sekarang puluhannya sama banyak, di atas 20, di bawah 20, dan di sini terdapat 12. Sekarang yang 12 ini kita bagi 2. Seperti dapat dilakukan seperti tadi, di sini kita dapatkan di atas dapat 6, di bawah dapat 6. Jadi artinya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Di sini puluhannya 20, dan di sini ada satuannya 6 dan 6. Berarti 52 dibagi 2 sama dengan 26. Pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan di sini yaitu pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, teknik, example, non-example, jadi menggunakan gambar, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Media pembelajaran, A. Gambar tahapan perkembangan tanaman. Jika memungkinkan, bawa contoh langsung biji-bijian, lalu tanaman yang baru tumbuh, dan tanaman yang sudah besar. Jadi kita ingin melihat tahapan perkembangan tumbuhan tersebut. Kita minta kepada, sebelumnya kita minta kepada anak didik untuk membawa tumbuhan. B. Contoh hasil karya mozaik. C. Gambar kembang. Gambar kembang ini disediakan untuk membuat mozaik nanti, untuk menempel biji-bijian ataupun dedaunan. Yang D, buku teks siswa dan guru. Sumber belajar. Di sini saya menggunakan sumber belajar buku pedoman guru tema 1 kelas 3 dan buku siswa tema 1 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan tahun 2018. B, tanaman di lingkungan sekitar. Jadi kita bisa menggunakan lingkungan kita sebagai sumber belajar, bukan hanya dari buku. H, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini ada saya sajikan kegiatan pra pembelajaran ini dilakukan sebelum
Pelajaran dimulai atau sebelum bel tanda masuk berbunyi. 1. Pembiasaan membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Materi non-pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan makanan ataupun minuman sehat, cerita, inspirasi, dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang tergambar pada sampul buku, apa judul buku, kira-kira ini menceritakan tentang apa. Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Di sini kegiatan literasi ini kita bebaskan kepada anak untuk memilih bacaan sendiri atau memilih buku sesuai yang mereka minati. Kegiatan awal, alokasi waktunya saya beri 15 menit. 1. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 2. Siswa berdoa bersama yang dipimpin oleh yang hadir pertama kali. Ini untuk menghargai kedisiplinan. 3. Menyanyikan salah satu lagu wajib dipimpin oleh salah seorang siswa yang piket untuk menanamkan semangat nasionalisme. Yang keempat, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang subtema sebelumnya. Ini jadi untuk mengingatkan kembali kepada anaknya, masih ingat atau tidak dengan materi sebelumnya. 5. Guru menyampaikan tema dan subtema yang akan dipelajari. 6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 7. Guru mengajukan pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Atau ini disebut juga dengan pretest. Kegiatan inti di sini alokasi waktunya 180 menit. Kegiatannya itu ayo mengamati. Siswa mengamati gambar di buku siswa tema 1, subtema 1, halaman 144. Kemudian siswa membaca teks di bawahnya. Siswa mengamati berbagai cara pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Sebelumnya, guru meminta siswa membawa berbagai tanaman dalam pot. Selanjutnya, yaitu siswa berdiskusi tentang berbagai jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak. Selanjutnya, siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah dan mendata tumbuhan yang ada. Kegiatan Ayo Berlatih. Siswa bekerja secara kelompok dan membuat kumpulan atau koleksi daun kering untuk membuat herbarium. Ini untuk menumbuhkan sikap gotong royong. Siswa mengumpulkan daun kering yang ada di sekitar sekolah. Kumpulkan setiap daun lebih dari 1 buah. Selain untuk membuat koleksi daun kering, sisa daun akan digunakan untuk kegiatan berikutnya membuat karya mozaik. Jadi kalau bisa mengambil daun sebanyak-banyaknya, tetapi kita perlu memperhatikan sebaiknya kita mengambil daun yang sudah jatuh ataupun yang kering, jadi tidak merusak tanaman yang ada di lingkungan kita. Langkah-langkah kegiatan dilakukan seperti berikut. 1. Membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. 2. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya, bahan dan alat serta jumlah daun yang akan dikumpulkan untuk menentukan berapa banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi ini untuk memicu keaktifan siswa ya. 3. Menjelaskan kepada siswa untuk mengupayakan daun yang ya sudah tadi dijelaskan di atas ya. Daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya ya. Tadi sudah dijelaskan di atas. Yang keempat, selanjutnya menyiapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan supaya lebih tahan lama. Akan lebih baik jika daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi. 5. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. 6. Memberikan identitas kelompok pada lembar
paling awal dan memberi hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Jadi di sini diminta siswa untuk membuat semenarik mungkin. Kegiatan selanjutnya itu ayo berkreasi. Siswa mengamati salah satu contoh kerajinan mozaik. Siswa berlatih menghias gambar dengan tempelan daun kering yang disebut dengan kerajinan mozaik untuk memicu creativity dan innovation. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Daun yang sudah dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya dipotong dengan tangan dan gunting. Jadi teknik yang digunakan itu dengan tangan, memotong dengan tangan dan dengan gunting. Yang kedua, menempel potongan daun tersebut pada gambar yang sudah disediakan. Tadi ada disebutkan di bagian media yang digunakan. Ayo berlatih. Guru membimbing siswa menyelesaikan latihan mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca, melakukan penyelesaian langsung sesuai pada buku siswa halaman 150 sampai dengan 152. Kegiatan penutup, alokasi waktunya 15 menit. Peserta didik, guru dan siswa melakukan refleksi. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Kemudian apa saja yang sudah dipelajari, memberikan pertanyaan kepada anak, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini, bagaimana perasaan setelah membuat karya mozaik, apa kegiatan yang paling disukai, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut, dan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri, berdoa, dan memberi salam yang dipimpin oleh ketua kelas. Kalau bernyanyi ini dipimpin oleh siswa yang piket, salah seorang siswa yang piket. Penilaian sikap, observasi selama kegiatan berlangsung. Jadi kita selama anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran, kita terus mengamati ataupun melakukan penilaian terhadap sikap anak, bagaimana keaktifannya. Dua, pengetahuan dengan diberikan tes tertulis. Latihan soal matematika, di sini hanya ada 2 jumlah soal yang diberikan. Adapun tes tertulis itu, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. Ini satu ya. Soal ke-1 yaitu sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi bentuk matematikanya itu 126 dibagi 6 sama dengan, kita lakukan seperti contoh di atas tadi ya. 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Bentuk matematikanya 153 dibagi 3. Cara penilaian tes tertulis, ranah kognitifnya. Karena tadi soalnya hanya 2, jadi masing-masing soal itu nilainya adalah 50. Nilai sama dengan banyaknya jawaban benar dikali 50. Jadi kalau hanya satu yang benar nilainya 50. Kalau betul semua berarti 2 dikali 50 sama dengan 100.
Kunci jawaban. Kunci jawaban itu 126 dibagi 6 sama dengan 21. Yang nomor 2, 153 dibagi 3 sama dengan 51. Cara penilaian skor keterampilan di sini, keterampilan dibuat rubrik kumpulan, dibuat rubrik penilaiannya. Cara penilaian keterampilan yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi 4. Mengapa di sini 4? Karena skor paling tinggi di sini, paling baik atau baik sekali yaitu 4. Dikali dengan 100. Adapun penilaian keterampilan rubrik kumpulan daun kering. Tadi kan anak-anak ada mengumpulkan daun kering ya. Jadi itu kita nilai sikap anak ataupun keterampilannya, psikomotoriknya. Kriteria di sini, dia ada nomor, ada kelengkapan, informasi yang sesuai, dan kerapian. Apabila jumlah daun yang dikumpulkan lebih dari 5 jenis, maka anak mendapatkan nilai baik sekali. Mengumpulkan 4-5 daun, ada satu yang tidak terkumpul, maka mendapat nilai 4. Mendapat nilai 3 ya, kalau ada satu yang tidak ada, yang kalau mengumpulkan hanya sampai 4-5 daun. Kalau mengumpulkan 2-3 daun mendapat nilai 2 atau skor 2 dengan predikat cukup. Kalau hanya satu jenis daun yang dikumpulkan mendapat nilai skor 1 atau masih perlu bimbingan. Kriteria selanjutnya yaitu informasi sesuai. Semua informasi yang diberikan sesuai, maka anak diberi skor 4. Kalau ada satu informasi yang tidak sesuai, diberi skor 3. Ada lebih dari satu informasi yang diberikan tidak sesuai, beri skor 2. Dan masih belum memberikan informasi, skornya 1 atau masih perlu bimbingan. Kriteria yang ketiga yaitu kerapian, menempel semua daun dengan rapi. Ada satu daun yang tidak menempel dengan rapi, maka skornya 3. Ada lebih dari satu daun yang tidak menempel dengan rapi, skornya 2. Masih belum mampu menempel, itu skornya 1 atau perlu bimbingan. Yang B, rubrik kerajinan mozaik. Tadi ada kegiatan membuat mozaik ya di atas. Kriterianya itu 1, kerapian. Semua bagian gambar tertutup oleh potongan daun dengan rapi, itu mendapat skor 4. Ada satu bagian gambar yang tidak rapi, skornya 3. Ada 2-3 bagian gambar yang tidak tertutup rapi, skornya 2. Dan masih belum mampu menempel, skornya 1. Atau perlu bimbingan. Kriteria yang kedua itu kreativitas. Menggunakan 4 jenis atau lebih warna atau bentuk bunga, skornya 4. Menggunakan 3 jenis warna atau lebih daun, skornya 3. Menggunakan 2 jenis daun, skornya 2. Menggunakan 1 jenis warna atau jenis daun, skornya 1. Ini mengetahui di sini ada kepala sekolah, Pak Liludin, SPD. Ini kepala sekolah SD Negeri 35, garis miring 10 Simbur Naik. Kemudian sebelah kanan saya ada di sini tertulis guru kelas. Di tempat dibuat RPP ini itu Simbur Naik bulan Mei 2022. Guru kelas saya sendiri karena Okto Sagirayani SPD. Demikian
Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.